Rumah yang akan kita kunjungi di video kali ini, tepat di belakang saya, itu di sebelah sana, orang-orangnya itu masih mempunyai ilmu kesaktian. Kalau umur berapa Yosua? Umur emak 100. 100. Wah. Menurut informasi yang kita dapat, rumah tersebut mempunyai ilmu bisa menghilang dan mempunyai ilmu rogo sukmo atau bisa merubah wujudnya menjadi bentuk apapun. Kunaon emak milih di dia untuk ngiring kamurang kali, kunaon tah hot cicing di dia. Kumaha ye saung kosong. Emang di saung ieu teh aya naonan, Mak? Tuh, rumahnya udah kelihatan. Tuh, ke bawahnya ini tebing, ke pegunungan, dan ini benar-benar berada di tengah hutan. Dan ini hanya satu-satunya rumah, teman-teman. Emak itu punya ilmu miraga sukma, benar itu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kartika Hero TV. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya bersama rekan-rekan eksklusif berkunjung ke rumah-rumah terpencil, rumah-rumah pada zaman dahulu, rumah-rumah yang mempunyai nilai histori zaman dulu yang orang-orangnya itu masih mempunyai ilmu kesaktian. Nah, rumah yang akan kita kunjungi di video kali ini, tepat di belakang saya, itu di sebelah sana. Menurut informasi yang kita dapat, rumah tersebut mempunyai ilmu bisa menghilang dan mempunyai ilmu rogo sukmo atau bisa merubah wujudnya menjadi bentuk apapun. Nah, menarik untuk disimak, konon katanya juga penghuni rumah tersebut juga usianya dari mulai orang tua sampai ke anaknya sekarang yang menghuni rumah ini, usianya itu rata-rata lebih dari 100 tahun. Nah, jadi teman-teman wajib simak video ini sampai dengan akhir biar ceritanya atau penjelasannya nyambung. Nah, saya doakan yang selalu nyimak video ini dari awal sampai akhir, mudah-mudahan rezekinya Allah mudahkan, rezekinya Allah limpahkan, dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Biar tidak lama-lama, kita langsung saja perjalanan menuju ke rumah narasumber. Nah, oke teman-teman, sebelumnya saya bersama rekan-rekan melakukan perjalanan dari arah perkampungan sebelah sana ya. Nah, dari sana ke sini tuh tempat di bukit sana itu perkampungan. Kita harus berjalan kaki ke sini kurang lebih ada 3 km ya. Dan ini untuk mencapai rumah narasumber kita hanya melewati jalan galengan sawah seperti ini teman-teman. Masya Allah. Jadi sepasang lansia yang nggak mau tinggal di perkampungan sama anaknya, tapi lebih memilih tinggal di rumah lamanya atau rumah warisan dari sang leluhur atau orang tua. Tuh, bisa teman-teman bayangkan, ini sejauh mata memandang, ini tepat saya berada di area, kalau kesininya kan hutan, dan ini bercampur dengan area persawahan atau pertanian. Dan rumah yang akan kita tuju itu sebelah sana tuh, udah kelihatan dari sini. Nah, jadi informasi yang kita dapat, penghuni rumah ini mempunyai ilmu rogo sukmo dan bisa menghilang. Dan usianya juga rata-ratanya sampai anaknya sekarang itu lebih dari 100 tahun. Masya Allah. Mungkin ini diberikan kelebihan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Umurnya bisa selama itu ya. Tuh, rumahnya udah kelihatan. Tuh, ke bawahnya ini tebing, pegunungan, dan ini benar-benar berada di tengah hutan. Dan ini hanya satu-satunya rumah teman-teman, nggak ada lagi tetangga, nggak ada lagi teman gitu. Jadi murni full ini berada di tengah hutan. Dan yang menghuninya ini hanya sepasang suami istri yang usianya udah lebih 100 tahun. Dan hasil dari informasi juga yang kita dapat dari perkampungan, bahwa sepasang lansia ini tidak mau direlokasi atau dipindahkan ya. Dan kita akan tanya kenapa alasan beliau lebih memilih tinggal di rumah ini tuh. Ini kesininya hutan, dan ini kesininya juga tebing, tuh tebing pegunungan. Cuman ya ini mungkin berada di area pertanian. Masya Allah. Kalau kita yang biasa hidup di perkampungan, siang hari aja ini udah udah horor banget ya.
Di sini juga udah kelihatan gelap banget. Mungkin kalau siang nggak terlalu serem, cuman ya yang namanya di hutan tetap aja pasti ada gangguan-gangguan entah itu dari makhluk-makhluk astral atau misalkan hewan-hewan buas ya. Dan ini juga menurut warga sekitar di sini juga masih ada harimau-harimau yang masih berkeliaran atau harimau Jawa, monyet gede, terus babi hutan. Makanya tanaman-tanaman di sini sering sekali diganggu atau dirusak oleh hewan-hewan buas tersebut ya. Luar biasa, ini perjalanan lumayan cukup jauh. Kalau kita videoin dari awal perjalanan di atas, wow ini lumayan panjang banget durasinya. Tuh, jadi ini kita hanya melewati jalan setapak seperti ini ya. Tuh jalan berlumpur, ini ada yang menampung air. Tuh, masya Allah ini rumahnya udah kelihatan. Tuh, kita melakukan perjalanan dari atas sana tuh, dari bukit sana itu perkampungan, berjalan ke sini hanya melewati jalan seperti ini. Wow, luar biasa, masya Allah. Dan rekan-rekan saya mungkin tadi ada yang udah duluan. Jauh dari pemukiman, terus yang menghuninya sepasang lansia dan mungkin usia udah berumur. Wow, ditambah jalannya seperti ini juga teman-teman, masya Allah. Luar biasa tuh, ini hutan semuanya, ke belakangnya ini hutan. Dan yang pertanyaannya yang kesininya, mudah-mudahan si emaknya ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, setelah kita perjalanan jauh, akhirnya kita sampai juga. Masya Allah, ini rumahnya. Dan yang kita dengar, ini adalah bisa disebut dengan rumah keramat ya. Oh itu si emaknya ada. Alhamdulillah. Assalamualaikum mak. Damang mak. Abah, damang. Mak, kunaon cicing we di dieu mak? Nungguan ya. Oh, iya teh makam saha? Rini, Oh, makam Rini. Rini teh saha eta teh? Rini Suryani, Murang kali apa cucu? murang kali emak. Oh, murang kali emak. Oh, yang saya dengar emak ini nggak mau ninggalin rumah ini, di selain ini rumah peninggalan leluhur, karena nggak tega ninggalin kuburan ini. Wow, masya Allah. Ya udah mak, sekarang pengen istirahat dulu. Nanti pengen ngobrol-ngobrol sama ama ya. Iya. Nah, sembari saya nunggu teman-teman kumpul semua ya, saya akan sedikit eksplor keadaan rumah yang ada di sini ya. Dan ini benar-benar setelah saya pantau ini nggak ada lagi teman atau tetangga ya. Ini tepat sekali saya di belakang rumahnya. Kita akan mencoba naik ke atas sedikit biar teman-teman tahu ya kondisi dan situasi yang ada di sekitaran rumah narasumber. Wow, tuh ini hutan semua, ini kan nggak ada lagi rumah. Kita akan mencoba naik ke atas. Oh, ini jalan setapak juga. Tadi kemana tujuannya ini? Masya Allah. Oh, tuh nggak ada lagi rumah satupun selain rumah dari narasumber ini. Oh, ini ada makam. Oh, ada makam juga ya. Masya Allah. Oh, tuh. Ini kita mungkin udah kejauhan. Dan ini di sini ada makam. Nanti kita akan tanyain. Mungkin ini rumah pemakaman dari keluarga narasumber ya. Tuh. Tadi kan saya perjalanan dari sana ke sini dan ini tepat di belakang rumah dari narasumber. Wow. Luar biasa ya, ini tuh di belakang rumahnya semak belukar semua. Jadi kalau yang namanya semak belukar seperti ini, tuh ini kayak bekas babi hutan tuh. Wow. Luar biasa pemberani ya, si emas sama si abahnya. Tuh, luar biasa. Tuh. Kita akan coba lagi ke bawah. Tuh, masya Allah. Tuh, ini belakang rumahnya ya. Oh, tuh, ini depan rumahnya seperti ini. Kalau ini depan rumah dari sang nenek ya. Tuh, masya Allah. Tadi kan kita waktu ketemu si emas sama si nenek itu di belakang rumah yang ada
kuburan. Oh, ini ada kayu bakar. Masya Allah. Jadi kalau di sini depan rumah sekaligus di depan itu ada tungku ya. Tuh. Tungkunya itu di depan pekarangan rumah. Masya Allah. Di sini kan cuma yang saya salut, mereka itu hanya tinggal berdua ya, nggak ikut anak-anaknya, sedangkan anak-anaknya itu berada di perkampungan. Dan setelah saya tanya-tanya, emang anaknya baru ulang kali mengajak emaknya, cuma nggak mau. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah bertemu dengan sepasang lansia ini ya. Di depan kita merupakan sepasang lansia yang dimana beliau ini sangat begitu pemberani sekali. Jadi bisa disebut juga dengan bertaruh nyawa ya. Karena apa? Karena di tengah hutan ini banyak sekali binatang-binatang buas seperti mungkin harimau, terus kera yang sangat begitu besar ya, gorila, terus ular kobra. Jadi sepasang lansia ini kenapa sih kok bisa memilih tinggal di hutan sampai 80 tahun, padahal yang saya lihat pas tadi saya lewat di perkampungan itu banyak sekali tanah-tanah yang masih kosong. Mungkin untuk lebih jelasnya lagi akan kita pertanyakan kepada emak dan abah ya, karena yang dimana kalau di Sunda ini panggilan untuk nenek itu emak, kalau untuk kakek itu abah. Dan konon katanya beliau ini usianya lebih dari 100 tahun teman-teman. Mungkin sebelum kita melakukan obrolan ke video selanjutnya, kita kepengen menanyakan kabar sama nama terlebih dahulu. Assalamualaikum Ma Abah. Assalamualaikum. Gimana kabar Ma sama Abah? Gimana kabar Ma sama Abah? Kumaha kabarna? Abah. Ma sareng Abah. Kumaha damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kabarnya baik teman-teman. Jadi mohon maaf teman-teman apabila saya suaranya agak keras ya, agak ngegas. Soalnya yang namanya faktor usia itu bisa mempengaruhi yaitu pendengaran dan mungkin organ-organ yang ada di badan emas sama abah. Jadi mohon maaf apabila saya ngomongnya keras-keras. Punten ieu teh sareng emas saha, abah saha? Namina saha? Ruina, abah saha? Karta. Abah Karta. Ai di dia tos sabaraha lami? Di sini udah berapa lama? Tos lami mama. Sahur eta cenah di lembur. Kata orang yang di ini perkampungan teman-teman, katanya emak ini di sini sudah lebih dari 80 tahun dan usianya sudah 100 tahun lebih, katanya seperti itu. Karena berhubung emaknya pendengarannya kurang, jadi saya harus teriak-teriak juga ini. Berarti emak di dia tos 80 tahun lebih. Kalau umur berapa Yusua? Umur emak 100. 100. Wah. Tapi emak masih terlihat seperti muda ya. Seperti yang tadi aja waktu jalan jalannya itu meskipun jalan tanjakan teman-teman, tetapi emak masih kuat. Saya ngos-ngosan. Masih ngebut gitu ya? Masih ngebut. Memang kalau orang-orang zaman dulu dan kalau orang yang tinggalnya di pegunungan itu memang biasanya seperti itu. Fisik itu kuat meskipun sudah tua, fisik masih muda. Beda dengan kita. Kita umur masih muda, fisiknya sudah tua karena kita mungkin banyakkan makan makanan yang mengandung mungkin lemak, terus mengandung pengawet. Kalau ini kan paling makan adanya sayur mayur, nanam sendiri, singkong. Mak lamun ngangge tuang eta ti mana? Emak nyetok tah aya nu masihan. Tuang mah. Angge emam buat makan dari mana? Mana nem sendiri, mamelak ngalira parekna. Da mama ayeuna teu melak pare teh da. Beaku monyet digalai babi Waduh, di dieu mah tah di landeuh. Teu Berat- melak ayeuna mah. Ai kangge barang emam ti mana emak?
barang mama aya meser aya iya gitu di pasihan ku budak Oh, dikasih sama anak. Ma gaduh anak. gaduh Sabaraha? 4. Oh, ada 4. Kalau cucu banyak. Eta maot hiji tah Oh. nu bungsu mah kari 3. Eta budak emak nu ayeuna mesek kalapa. Jadi kata emak teman-teman, kata emak, kata itu ya orang yang di kampung, emak ini di sini ngejagain makam katanya. Ente makam siapa saya kurang paham juga. Emak aya eta makam saha di situ, Mak? Budak si Rini Incu. mohon nu bungsu Oh. maot ninggalkeun budak we 2. Jadi emak teh mau pindah dari sini berat sama makam. Berat sama makam. Karunya gitu ya, kasihan. 80 tahun tinggal di tengah hutan, teman-teman. Coba bayangkan, mungkin teman-teman ya boleh dilihat tadi di pembukaan saya, perjalanan saya. Itu perjalanan sangat begitu ekstrim sekali. Sudah setua ini, akan tetapi beliau masih lincah ya untuk mungkin macul sendiri, nanam padi sendiri, nanam casin sendiri. Kalau makan ya mungkin sayuran tinggal manen. Pengen cabai tinggal manen. Lamun macul, nu macul saha, Mak? Kah? Nu macul nu maculan taneuna saha? Yang macul. Abah sok macul ai keur ieu mah. Abahnya masih kuat macul. Tangan ge tos kitu. Oh. Tapi tiasa macul kene. Macul ayeuna mah. Sok mi barang bae. Tapi ai kalau ini mah kacau di teman saya ini corak terus. Mak gini mak, kunaon mak ot milih di dia untuk ngiring kamurang kali, kunaon tah ot cicing di dia. Ngiring ke mah. Nya Ka budak. ayeuna nya naon cicing di dia gitu ente. Ayeuna mah sudahnya kumaha ieu saung kosong. Awal namanya. Emang di saung ieu teh aya naonan mak? Dayana naon. Saurna kapungkur emak sareng bapakna emak gaduh ilmu sakti mohon. Ilmu naon gitu, Mak? Gado ilmu naon saktina. Aduh, emaknya kurang pendengaran, teman-teman. Jadi saya dari informasi yang kita dapat ya, jadi emak sama abah ini mendiami rumah ini karena dulunya ini bekas dari orang tua beliau. Dan orang tuanya juga umurnya udah 150 ya, Mak. 150 ya? Ya, jadi kalau orang-orang zaman dulu usianya tuh panjang-panjang, nggak kayak zaman sekarang gitu. Dan bisa disebut orang sakti juga. Mungkin itu salah satu alasan Mak sama Abah ini nggak mau ninggalin rumah ini gitu. berarti lamun tuang mah aya nu masian. Ai ka lembur, Mak osok ka ditu. Sering ka ditu ka desa. Ke kampung. Kemana? Ka lembur. Kalembur. Uhun, sering ka ditu. Sering. Kalembur sering. Jalan kaki. Ka budak. Jalan kaki, Mak. Itu kan nanjak jauh, Mak. Masih kuat, Mak. Masih kuat. Masya Allah, hebat fisiknya berarti ya. Meskipun beliau sudah tua, fisiknya mantep. Saya aja akui. Saya tadi perjalanan ngos-ngosan ya. Napas agak berat. Tapi emak masih kuat, teman-teman. Berarti untuk keseharian itu ngapain aja, Mak? Tadi dinten emak naon wae ti dieu. Ngebon. Tunggu kebon. Tunggu kebon. Ayo emak pepelakanan we pertanian. Ayo nama tuh pepelakanan naon mama. Kan eta kitu hamakna. Monyet sama babi. Babi monyet. Terus Hoyong nansepkeun tangga sampe ge ku Ese. monyet ku babi. ai maung aya kene maung.
Duka nih di lande hai kapung kurma. Duka aya keneh duka. Teu aya kitu. Oh, berarti di dieu teh Da ngider. ngider maungna. Ngider. Jadi kalau bahasa Indonesia maung Harimau. Harimau itu suka keliling ya. Tapi harimaunya sering ke sini, Mak. Ai dia mah da caang teu aya ngan kepalih tonggoh. Oh, berarti di samping, jadi teman-teman kata emak di samping rumah emak sering ada harimau. Di landeuh di Nubala. Palih landeuh. Emak nggak takut sama harimau, Teu ganggu gitu. tapi sering nggak mah harimaunya makan manusia? Indonesianya nggak bisa berarti ya? Ai maungna sering sama manusia. Oh, berarti pernah ada korban di sini. Serem juga berarti ya. Serem juga teman-teman. 80 tahun, tapi emak alhamdulillah aman gitu ya, nggak pernah diganggu maksudnya. Cuman emak sering lihat itu di samping rumahnya. Mungkin bila teman-teman bayangkan apabila teman-teman tinggal di tengah hutan, itu rumahnya sering dikelilingi oleh sosok harimau. Wow, betapa seremnya, katanya harimau Sumatera sih, yang loreng katanya. Bukan harimau Jawa, Bang. Harimau yang loreng, harimau sih, yang katanya loreng tapi besar. Jawa kalau biasanya kalau yang loreng itu. Berarti kumaha ini mau ke makam, mau diliatin? Nanti dulu. Mak, kalau pekerjaan sehari-hari pada malam Mas ada di teh naon bae gitu. Emak. Heeh. Teu naon mama. Cicing wae. Pame hayang jajan sok di mana cisna? Jajan. Heeh. Sok di mana? Di orang Sok kali. di pasihan ku budak. Udah. Pamit ti dia kalau mur jauh, Mak. Lebih Lebih. ngai ka desa kencu. Pami Pami ka lembur teh. Pami kadaya ke kota jauh. Jauh Oh, suka ai kadaya dayeuh mah. itu ke kota atau ke ditu? Oh, Ke lembur ke jauh, ke desa. Ke desa juga jauh, kamu apalagi ke kota gitu. Tadi perjalanan berapa ini ya? Berapa ini? Soalnya Jauh sih. jalannya juga licin ya. Jalanannya licin. Jadi emak sangat begitu pemberani sekali. Tapi alhamdulillahnya anaknya baik ini. Jadi emak anaknya sering kesini, sering nengok, sering. Itu murang kali lamun ka dieu, lamun masian jeung emam sabaraha dinten sakali. pasihan emam. Pohon Oh, saban dinten ka dieu. Oh, setiap hari anaknya kesini, masya Allah. Soleh anaknya berarti ya. Berarti emak di dia ngan duaan, dua cuman berdua. ngan emak wae jeung bapak. Listrik aya, Dat budak mah tos marisa. tapi listrik, oh ada ya, ini ada listrik, ada lampu. Listrik aya mah listrik. Di cager, Jauh tuh ya. nuhun di cager ieu teh. Jauh teman-teman asli. Itu bayarnya berapa per bulannya? Da ku pulsa Sabaraha lamun meser sabulana? 55 teh. Kang mun sok meser 55.000 Angge sabaraha bulan? nya kuat 5 mah. 5 bulan. Berarti sebulannya 10.000. Da mama ngan caang bungkul. Oh, Enggak ada TV tak aya. Teu aya. TV nggak teu punya, gaduh. musik nggak ada. Teu aya. Berarti setiap hari hanya mendengarkan suara-suara yang ada di hutan. Keung lah. takut tuh ya. Nah, Mak, yang saya dengar orang tua Mak sama orang tua Mak itu punya ilmu miraga sukma benar itu tuh. Sama ilmu bisa menghilang benar. Oh. Apakah ilmu tersebut diturunkan diwariskan ke Mak enggak? Oh enggak. Nah jadi teman-teman mungkin mohon maaf ya, jadi karena kita komunikasinya kurang lancar, mohon maaf karena faktor usia juga, mungkin gimana kita apa langsung Ya, explore? mungkin explore makam ya. Nganterin ke makam ya.
Itu makam siapa katanya tadi? Makam cucunya katanya. Oh, makam cucunya. Itu Kapungkur waktu meninggal umur sabaraha, umur berapa? Incu waktu meninggal, waktu maut, Budak nu maot. umur sabaraha? Ayeuna tos 7 tahun itu. Makamna? Maot nanghun. Oh berarti meninggalnya udah 7 tahun. Waktu umur berapa? Tahun 88 lahirna teh. 88. Oh, berarti emak makanya bertahan di tengah hutan seperti ini. Jadi emak mempertahankan makam anaknya yang bungsunya, mungkin betapa sedihnya emak, makanya beliau bertahan untuk menjaga makam ini, tidak mau pindah ya teman-teman. Dikarenakan mungkin ini anak bungsu, kalau anak bungsu itu anak yang paling disayang. Mungkin pengen mengenang masa lalu, jadi emak bertahan di sini. Berarti emak 80 tahun di dia. Beratku makam, kumurang kali. Karunya. Berarti emak setiap hari selalu nangis, inget-inget sama ini terus berarti anak. Masya Allah. Betapa sayangnya mungkin kasih sayang seorang orang tua kepada anaknya sampai beliau 80 tahun bertahan di tengah hutan seperti ini. Bahkan emak katanya sering sekali didatangi oleh sosok harimau yang mengelilingi rumahnya teman-teman. Masya Allah. Ya mungkin cukup sekian ya perbincangan saya dengan emak. Karena ngobrol aja juga kita harus teriak-teriak. Dan mungkin teman-teman mungkin ada masukan buat emak, apabila teman-teman mungkin kepengen menyisikan sedikit rezekinya buat emak, silakan bisa menghubungi kami di mana? Deskripsi video ada, berarti channel nomor admin ada, terus saya Facebooknya juga ada ya teman-teman. Silakan barangkali mau menyisikan sedikit rezekinya buat emak. Mungkin terima kasih banyak juga buat emak sama abah sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kami. Semoga emak selalu diberikan ketabahan ya emak ya, diberi kesabaran, dipanjangkan umurnya. Semoga emak umurnya kalau bisa ya sampai 1000 tahun. Sekarang kan sudah 100 tahunnya emak ya. Masya Allah, sudah 100 tahun tapi beliau masih jag-jag ya kalau di sini. Masih, kalau Indonesia apa? Indonesia bukan. Masih kuat ya, masih kuat bertani. Terus beliau juga tadi yang saya lihat nanjak itu biasa aja kayak kita jalanan lurus teman-teman. Kalau saya mah wah heho nggak pugu. Sudah, terima kasih banyak emak. Saya pamit undur diri bersama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.